Stop berpikir negatif. Pernahkah Anda memperhatikan gerak-gerik pikiran Anda sendiri? Manakah yang lebih sering dilakukan oleh pikiran Anda? Apakah berpikir negatif atau positif? Sulit mengenalinya. Oh, itu kemungkinan besar karena Anda kurang peduli dengan apa yang terjadi pada diri Anda sendiri. Ketahuilah, memperhatikan gerak-gerik pikiran itu penting. Dengan demikian, kita menjadi lebih waspada terhadap diri sendiri, lebih memperhatikan hidup kita. Ini bisa dimulai dengan memperhatikan kecenderungan kita dalam berpikir, apakah negatif atau positif. Para psikolog dan pakar neuroscience menemukan fakta berdasarkan riset mereka bahwa rata-rata manusia secara alami memiliki tendensi berpikir negatif. Mereka sering membebani pikiran mereka untuk mengingat hal-hal yang kurang menyenangkan, pengalaman buruk, atau peristiwa menyedihkan. Dalam psikologi, gejala itu disebut bias negatif. Clifford Nash, seorang profesor di Universitas Stanford, mengatakan, otak manusia mengelola informasi negatif dan positif dalam belahan otak yang berbeda. Namun, uniknya, informasi negatif selalu melibatkan lebih banyak emosi yang pada akhirnya juga melibatkan pikiran. Dengan demikian, hal-hal positif kerap terabaikan. Yang menonjol adalah hal-hal negatif. Yang dikatakan Profesor Clifford Nash benar. Buktinya, kita lebih sering melupakan hal-hal positif. Selalu ada kata-kata fantastis yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal negatif daripada hal-hal positif. Kata-kata fantastis tadi dengan sendirinya memberikan dampak lanjutan yang bahkan bisa lebih buruk dari peristiwa buruk itu sendiri. Kehidupan ini, jika diamati dengan saksama, tidak pernah jauh dari bukti-bukti betapa sebagian besar di antara kita sudah begitu terjebak dan masuk perangkap sesuatu yang negatif. Meskipun pada dasarnya kita tidak ingin berada di sana. Lihatlah contoh-contoh di bawah ini dan Anda akan membenarkannya. Jika Anda adalah seorang pekerja kantoran, lalu pada suatu momen, Anda dimarahi oleh bos Anda atas kekeliruan kecil yang Anda lakukan, Anda tidak bisa berhenti memikirkan momen tidak menyenangkan itu. Bukan, Anda mengirim pesan ke sahabat Anda, tetapi sahabat Anda tidak segera membalas pesan itu, padahal Anda tahu ia sudah membaca pesan tersebut. Anda tidak bisa berhenti memikirkannya, bukan? Bahkan mungkin Anda berpikir yang tidak mengenai dia. Anda pergi ke restoran favorit Anda, namun saat itu pelayanan kurang sempurna melayani Anda. Esoknya, Anda malas makan lagi di sana. Nah, peristiwa buruk kecil ternyata berdampak pada selera dan pilihan Anda. Betul, Anda melakukan presentasi penting di kantor. Namun, karena hal kecil yang menggelikan, audiens tertawa. Setelah momen itu, Anda menjadi bersikap lain kepada rekan-rekan kantor Anda. Anda menganggap mereka begitu jahat terhadap Anda. Momen-momen di atas hanya sekelumit dari contoh peristiwa buruk yang nyatanya mampu mengubah pikiran dan persepsi seseorang tentang sesuatu. Padahal boleh jadi, yang terjadi saat itu hanyalah sebuah kebetulan. Sekarang cobalah bertanya kepada diri sendiri, apakah Anda rela dijebak atau terpenjara oleh pikiran negatif? Saat Anda merelakan diri Anda berada di sana, maka yang terjadi persis seperti yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki, yaitu pikiran-pikiran negatif itu tidak lain membuat Anda tidak berkembang sebagai manusia. Anda akan tetap kerdil, atau bahkan menjadi lebih kerdil dari kondisi saat ini. Lebih lanjut, berpikir negatif dapat terejawantahkan dalam beragam cara, di antaranya, pertama, sinisme, tidak percaya dan selalu curiga kepada orang lain, apapun motif orang tersebut. Kedua, permusuhan, tidak ramah dan tidak mau menjalin persahabatan dengan orang lain. Ketiga, filtering, terlalu fokus pada hal-hal buruk daripada yang baik. Keempat, polarized thinking, berpikir hitam putih, menganggap bahwa jika seseorang tidak sempurna, maka dia pasti sangat mengerikan dan menjadi ancaman. Kelima, jumping to conclusions, terlalu cepat menyimpulkan. Keenam, catastrophizing, sangat yakin dan percaya bahwa bencana besar akan segera terjadi. Ketujuh, blaming, terlalu mudah menyalahkan pihak lain atau orang lain. Kedelapan, emotional reasoning, lebih sering mengandalkan emosi untuk menentukan apa yang nyata dan yang tidak. Kesembilan, fallacy of change, berpikir bahwa jika lingkungan atau orang-orang di sekitar berubah, maka Anda baru bisa bahagia. Kesepuluh, happiness reward fallacy, berpikir bahwa akan selalu ada balasan usai kerja keras. Ketika balasan yang diharapkan tidak datang, Anda menjadi depresi. Penyebab berpikir negatif. Bagaimanapun, secara sadar, tidak seorang pun ingin berada dalam kungkungan pikiran negatif. Namun, seperti yang Anda tahu,
kehidupan itu bergerak dengan 1001 masalah yang terkadang tidak mudah untuk dikontrol dan ditaklukkan. Itu harus kita akui. Sisi baiknya, kita memiliki kesadaran untuk tetap hidup normal dan mampu berpikir positif. Kita dianugerahi energi dan kekuatan untuk terus berusaha. Jika kita betul-betul bekerja keras, maka hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Lantas, mengapa masih ada orang yang tidak beranjak dari kungkungan pikiran negatif mereka? Dengan kata lain, mengapa mereka tetap berpikir negatif terhadap banyak hal di dunia ini? Sebenarnya, jika mau dieksplorasi secara menyeluruh, banyak alasan yang dapat ditarik. Sedikit penjelasan di bawah ini barangkali dapat mewakili jawaban mengapa orang-orang berpikir negatif. Pertama, ketakutan terhadap masa depan. Apakah masa depan itu menakutkan? Cobalah tanyakan hal ini, mula-mula kepada diri sendiri, resapi diam-diam dan temukan jawabannya. Cukup simpan sendiri, tidak perlu diberitahukan kepada orang lain. Lagi pula, apa keperluan dan kepentingan orang lain terhadap rasa takut atau tidaknya mereka terhadap masa depan Anda? Tidak ada, bukan? Ya, begitulah. Gunakan saja sebagai refleksi untuk diri sendiri. Jika Anda merasa takut, coba cari apa alasannya. Jika tidak, cari juga alasannya. Kita dianugerahi energi dan kekuatan untuk terus berusaha. Namun, tahukah Anda bahwa masa depan ternyata bagi sebagian besar orang itu menakutkan? Tidak hanya menakutkan, bahkan dapat memicu stres dan kecemasan. Bagaimana bisa? Ini terkait pada dimensi masa depan itu sendiri yang masih misteri. Tidak satu pun dari kita yang tahu persis akan seperti apa masa depan kita. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang cemas, lalu berpikir negatif mengenai masa depan. Mereka membayangkan masa depan sebagai ancaman, satu babak kehidupan yang dapat menyebabkan kemelaratan dan kesengsaraan, apalagi jika dihubungkan dengan persoalan ekonomi, pekerjaan, persaingan, dan kesejahteraan. Dua yang penting adalah ekonomi dan persaingan. Meskipun banyak orang tahu dan sadar bahwa persaingan kehidupan itu sebuah keniscayaan, tetapi mereka tetap saja takut untuk bersaing. Sudah lebih dulu merasa kalah sebelum bersaing, terutama dalam memperoleh pekerjaan bona fide yang berimbas pada kehidupan yang layak dan sejahtera. 2. Kecemasan terhadap masa kini. Siapa bilang hanya masa depan yang membuat banyak orang cemas? Masa kini pun ada yang membuat sebagian dari kita cemas, tertekan, dan stres. Biasanya hal semacam ini terjadi karena kita merasa tidak aktual dengan situasi dan perkembangan terbaru di segala lini kehidupan. Kita merasa kudet alias kurang up-to-date dengan unsur-unsur kebaruan dalam hidup. Jika kita membandingkan diri kita dengan orang-orang sekitar, kita merasa betapa kita tertinggal jauh, mulai dari cara berpenampilan hingga cara kita berlibur. Memang, ciri sesungguhnya kehidupan era kini adalah perubahannya yang sangat cepat dan dinamis. Coba perhatikan, apa yang baru saja menjadi sebuah tren, entah itu fashion atau lainnya, kini sudah digantikan dengan tren lain yang lebih baru. Meskipun tidak ada keharusan kita mengikuti tren terbaru itu, tetapi bagi sebagian orang, terutama yang ingin eksis dan tidak bisa, merupakan sebuah tekanan tersendiri yang menciptakan kecemasan dan depresi. Padahal sebenarnya, tidak semua perubahan itu pasti baik dan harus kita ikuti. Kata kunci dalam hal ini adalah bijak menyikapi tren kehidupan. Jika Anda adalah sosok dengan kepribadian yang kuat, maka Anda yang mestinya menciptakan tren, bukan justru menjadi korban tren, korban fashion, atau lainnya. Nah, apakah Anda termasuk orang yang merasa cemas dengan masa kini Anda? Hanya Anda sendiri yang tahu. Anda bisa mengetahuinya dengan cara sederhana. Saat Anda membaca status kawan-kawan atau tetangga Anda yang menampilkan foto-foto liburan mereka yang sepertinya seru, periksalah perasaan Anda. Apakah Anda biasa saja? Ataukah setelah mengetahui status itu, muncul perasaan tertentu dalam diri Anda? Misalnya, Anda tiba-tiba merasa minder, sedih, dan berkecil hati, sebab Anda selama ini tidak pernah kemana-mana karena keterbatasan keuangan Anda. Masih banyak lagi hal sederhana yang dapat digunakan untuk menakar apakah Anda termasuk orang yang cemas dengan masa kini Anda atau tidak. Dalam arti kata, Anda baik-baik saja, tidak meributkan segala hal yang tidak perlu diributkan, sebab Anda tahu dan sadar sepenuhnya bahwa orang memiliki jalan hidup sendiri-sendiri. 3. Malu dengan masa lalu. Bagaimana dengan masa lalu? Apakah juga mampu memicu kecemasan? Ya, setali 3 uang dengan masa depan dan masa kini. Namun, itu bagi sebagian orang saja, tidak semuanya. Kita harus objektif bahwa kecemasan demi kecemasan yang mereka rasakan itu karena keadaan mereka sendiri.
Tidak semua orang berada pada kondisi yang sama, bukan? Semua bergantung pada cara mereka menyikapi keadaan atau situasi mereka. Nah, seseorang yang malu dengan masa lalunya, perlahan rasa malu itu pun dapat berubah menjadi rasa cemas. Setiap orang pasti punya masa lalu. Tidak jadi masalah jika masa lalu itu begitu membanggakan dengan segudang prestasi dan kehormatan. Namun, bagaimana jadinya jika masa lalu itu penuh dengan hal-hal kurang mengenakan yang meninggalkan trauma dan kepedihan? Inilah beban berat yang ditanggung mereka yang tidak bisa melepaskan masa lalu itu. Anda mungkin akan bertanya, tidak bolehkah kita memikirkan masa lalu? Boleh-boleh saja, bahkan jika pun tidak memikirkannya. Pada suatu momen, masa lalu itu bisa tiba-tiba saja terbersit atau lewat dalam pikiran Anda. Ini fakta. Sekali lagi, dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dalam menyikapinya. Ingatlah bahwa kita hidup dalam masa kini, sebuah masa yang membutuhkan tindakan nyata dan aktual kita. Mengapa kita justru terpenjara atau terbelenggu oleh masa lalu yang sudah lewat dan tidak bisa kita apa-apakan lagi? Padahal sebenarnya, tidak semua perubahan itu pasti baik dan harus kita ikuti. 4. Terlalu berlebihan dalam menganalisis. Mampu melakukan analisis atas sesuatu merupakan anugerah besar yang harus disyukuri. Itu menunjukkan bahwa kita layak disebut intelektual atau cendekia. Namun, pada momen tertentu, ada sejumlah hal yang tidak perlu kita analisis. Benar bahwa hidup ini harus dijalankan berdasarkan pikiran yang benar dan analisis yang canggih, agar kita dapat menentukan langkah dengan tepat, tidak tersesat dan merugi. Namun, ketahuilah bahwa jika kita terlalu bersemangat menganalisis banyak hal, itu akan membuat kita cemas, lelah, dan stres sendiri. Jika Anda adalah seorang pejabat penting di sebuah perusahaan atau organisasi, lalu Anda melakukan analisis terhadap jalannya perusahaan atau organisasi tersebut, itu masih dapat dimengerti dan sudah seharusnya Anda melakukannya. Namun, masa iya? Hanya gara-gara mimpi buruk yang Anda alami dalam tidur Anda melakukan analisis yang mendalam terhadap mimpi itu. 5. Berpikir berat. Cemas tidak hanya seseorang dipengaruhi oleh cara ia berpikir dan mampu menggunakan akal pikirannya dengan tepat. Jika ada masalah berat, lalu Anda berpikir berat, itu wajar. Namun, jika masalahnya sepele, lalu Anda pikirkan dengan sungguh-sungguh, itu hanya menguras energi Anda. Sudah tidak wajar lagi. Anda menempatkan pikiran Anda secara tidak tepat. Yang sering terjadi adalah banyak orang fokus berpikir tanpa solusi atau aksi nyata. Artinya, mereka hanya berpikir seraya bertanya-tanya, saya harus bagaimana? Ya, itu saja yang dilakukan sepanjang waktu tanpa melakukan tindakan nyata apapun. Tentu saja, tidak ada masalah yang selesai. Yang terjadi malah ia akan bertambah cemas. 6. Sifat pemarah. Antara sifat suka marah dan pikiran negatif itu memiliki korelasi yang erat. Untuk masalah satu ini, kita tidak membutuhkan rancangan penelitian beserta metodenya yang rumit untuk sekadar menguak korelasi tersebut. Cukup amati saja orang-orang di sekitar, terutama mereka yang kerap marah-marah tanpa sebab yang berarti. Kita akan mendapati kenyataan bahwa orang dengan tipe seperti itu biasanya susah menangkap hal positif dari orang lain. Sebaliknya, pikiran negatif yang sangat dominan itu tercermin dari sikap mereka terhadap orang lain atau ide brilian orang lain. Biasanya mereka mudah curiga dan sangat kolot, maunya mendebat setiap orang. Jika ia merasa terpojok atau kalah debat, maka jurus andalan yang digunakan adalah marah-marah, sehingga membuat situasinya tidak kondusif. Dampak buruk berpikir negatif. Tidak diragukan lagi bahwa berpikir negatif memberi dampak buruk, di antaranya, pertama, menimbun racun dalam tubuh. Mula-mula, berpikir negatif adalah aktivitas otak. Namun, patut diketahui, hal ini perlahan mampu mengganggu kinerja organ tubuh lainnya dan memicu tubuh memproduksi hormon secara berlebihan, di mana hormon-hormon itu akhirnya akan menjadi racun yang mengganggu metabolisme tubuh. Beragam gangguan fisik yang disebabkan berpikir negatif yaitu sakit jantung, tubuh lemas, dan kepala pening. Kedua, susah maju. Mestinya keadaan hidup harus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hidup harus maju karena waktu bergerak maju. Salah satu kemajuan hidup itu bermula dari pikiran positif yang progresif. Jadi jangan berharap banyak atau lupakan segera kemajuan yang bakal kita raih. Jika kita sering berpikir negatif, hidup orang-orang yang berpikir negatif itu tidak akan pernah maju. Salah satu sebabnya, mereka senang menakut-nakuti diri sendiri, terlalu cemas dan was-was dengan situasi dan kondisi yang terjadi.
Sedikit peristiwa yang tidak mengenakan sudah mampu menciutkan nyali dan semangat hidup. Mereka pun akhirnya hanya meringkuk dalam ketakutan. Ketiga, waktu terbuang percuma. Dampak buruk lain dari berpikir negatif adalah terbuangnya waktu dengan sia-sia. Ini sungguh disayangkan, sebab dengan waktu tersebut, sebenarnya banyak hal lain yang dapat dilakukan. Apa gunanya memikirkan hal-hal yang tidak perlu dan sama sekali tidak memberikan kontribusi bermanfaat bagi hidup kita? Tinggalkan berpikir negatif. Jika Anda memanfaatkan waktu Anda untuk bekerja dengan benar, maka kesejahteraan Anda akan meningkat. Sebab Anda memiliki pendapatan yang mencukupi keperluan hidup Anda. Anda pun mampu hidup mandiri, tidak menjadi beban orang lain. Dari mana itu bermula? Dari meninggalkan berpikir negatif yang tidak ada gunanya. Keempat, perasaan jadi buruk. Pernyataan bahwa pikiran memengaruhi perasaan itu benar adanya. Artinya, jika kita berpikir yang baik-baik, maka perasaan kita pun akan baik-baik saja. Kita akan senang dan bahagia. Sebaliknya, jika berpikir negatif, maka dapat dipastikan perasaan pun akan terimbas. Kita akan bimbang tiba-tiba, sedih, dan galau. Kita mungkin akan mencari sebab di luar diri, mengapa perasaan kita menjadi seperti itu. Padahal sebenarnya perasaan buruk itu bermula dari pikiran kita sendiri. Hidup harus maju karena waktu bergerak maju. Salah satu penyebab utama seseorang sulit bahagia, hidupnya hampa, dan dihantui kecemasan adalah terlalu berpikir negatif pada banyak hal. Jadinya, hal baik pun yang mereka temui tetap saja dianggap sebagai suatu kesialan dan kemalangan yang semakin memerosokkan mereka pada kehidupan yang kacau. Nah, di bawah ini sejumlah ciri umum dari orang-orang yang berpikir negatif. Pertama, pesimistis ketika menghadapi sesuatu. Yang paling mudah ditemukan dari orang-orang yang berpikir negatif adalah selalu pesimistis dalam setiap hal. Pesimistis lawannya optimistis. Orang yang pesimistis tidak melahirkan tindakan nyata. Berbeda dengan orang optimistis yang terlihat selalu bersemangat menjalani hidup. Saat dihadapkan dengan kenyataan dan tantangan hidup, orang-orang pesimistis akan beringsut mundur ke belakang, bersembunyi, dan mengurung diri dalam zona nyaman mereka. Dalam alam pikir orang-orang pesimistis, tidak dikenal batu pijakan. Ujian atau tantangan dalam hidup oleh orang-orang optimistis dianggap sebagai batu pijakan untuk melompat lebih tinggi menggapai cita-cita dan tujuan. Mereka yang pesimistis menganggap sebagai batu sandungan yang menghalangi langkah kaki mereka. Kedua, kerap menyalahkan diri sendiri. Hal ini terjadi sebagai akibat persepsi buruk terhadap diri sendiri. Apapun masalah yang terjadi yang semestinya bukan dia penyebabnya, buru-buru dia yang merasa paling bersalah. Ini membuat siapapun yang berhubungan dengannya menjadi tidak nyaman. Terlalu sering menyalahkan diri sendiri membuat hidup semakin suram dan terasa berat, sebab ada begitu banyak tekanan hidup yang diarahkan kepada diri sendiri. Dampak lebih lanjut dari sikap ini adalah hilangnya keberanian diri untuk melangkah. Hanya diam di suatu tempat. Padahal hidup tidak akan pernah mencapai kemajuan kalau hanya berdiam secara pasif dan tak melakukan apapun. Ketiga, prasangka buruk. Saat prasangka buruk telah menguasai diri, maka kebaikan apapun yang datang dan terjadi tidak akan memberikan arti atau pengaruh positif sama sekali. Sebab pikiran-pikiran negatif itu menetralkannya. Sebisa mungkin, kita harus menghindarkan diri dari prasangka buruk, sebab orang dengan prasangka buruk biasanya tidak pernah memiliki sahabat atau tidak mampu menjalin persahabatan yang langgeng. Mengapa? Suka membesar-besarkan masalah kecil dan tidak penting. Setiap orang pasti memiliki masalah, baik kecil maupun besar. Keduanya tidak boleh diabaikan. Harus dicarikan solusi secepatnya agar cepat tuntas dan tidak berkepanjangan yang nantinya hanya akan merugikan diri sendiri. Namun, ada juga tipe orang yang bukannya segera mencari solusi masalah, ia malah senang membesar-besarkan masalah kecil yang tidak penting. Hal itu dipicu oleh pikiran negatif yang menguasai dirinya. Tentu saja, tidak akan ada kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam hidup orang seperti ini. Ia akan selalu diliputi permasalahan sepanjang hidupnya yang sebenarnya ia bikin sendiri. Orang tipe demikian pun rawan terlibat konflik dengan orang lain. Kelima, suka mengeluh. Kesulitan dan cobaan adalah bagian dari hidup. Kita harus menghadapi dengan tegar setiap kesulitan yang ada. Namun, kebanyakan orang malah mengeluh sambil menyalahkan semuanya. Orang lain, pemerintah, lingkungan, kondisi ekonomi, kondisi politik, dan berbagai hal lain yang bisa disalahkan. Hanya satu orang yang jarang disalahkan, yaitu dirinya sendiri. Jika Anda memilih untuk mengeluh, maka Anda hanya akan memperparah keadaan.
Mengeluh sama sekali tidak akan memperbaiki keadaan, tidak akan menyelesaikan masalah dan kesulitan. Bahkan mengeluh hanya akan menghasilkan energi negatif berupa marah dan rasa putus asa, dan akan menarik hal-hal negatif lainnya ke dalam hidup Anda. Bukankah ini malah memperparah keadaan? Cara menghilangkan pikiran negatif. Dengan demikian, pikiran negatif adalah sesuatu yang kontraproduktif dan sama sekali tidak mendatangkan manfaat, sehingga harus dihilangkan. Jangan ragu untuk melenyapkannya dari otak, mengenyahkannya dari hari-hari Anda. Pertama, rehat sejenak. Anda dapat menghilangkan pikiran negatif dengan cara rehat sejenak, berdiam diri tak memikirkan apapun. Jika selama ini, Anda terlalu mengandalkan otak Anda untuk merespons dan mengomentari banyak hal dalam hidup, kini saatnya Anda mendengarkan suara-suara terdalam hati dan jiwa Anda. Untuk melakukannya, Anda dapat menyingkir sejenak dari keramaian. Carilah tempat yang hening dan nyaman. Anda bisa pergi ke pinggiran desa yang asri atau berjalan-jalan ke sebuah bukit. Carilah tempat yang bersih dan duduklah. Pejamkan mata Anda dan mulailah mengosongkan pikiran-pikiran Anda. Pada situasi ini, mula-mula Anda akan sedikit sulit untuk membedakan mana suara yang bersumber dari pikiran negatif Anda dan mana yang bersumber dari hati dan jiwa Anda. Tetaplah tenang dan jangan panik, sebab sebentar lagi Anda akan dapat merasakan perbedaannya. Suara-suara yang perlahan membawa Anda pada keadaan yang damai dan tenang itulah suara-suara yang bersumber dari hati dan jiwa Anda. Dengarkanlah apa yang dikatakan dan diperintahkan suara hati dan jiwa Anda itu. Jangan terburu-buru membuka mata, tetaplah terus berada di sana. Dengarkan dan resapi lebih mendalam suara-suara indah itu. Jika Anda merasa cukup, bukalah mata Anda. Anda kini dapat melihat hidup Anda dengan cara yang lebih baru dan memberikan Anda arahan dan respons positif terhadap banyak hal. Kedua, hanya penumpang. Saat ini, setidaknya, Anda sudah mampu mengenali pikiran negatif Anda sendiri. Ini sudah merupakan sebuah pencapaian yang cukup membanggakan, sebab ada sekian banyak orang yang karena sudah begitu lama dikuasai pikiran negatif, tidak mampu membedakan mana pikiran yang negatif dan mana yang positif. Bisa juga karena begitu lama berada di wilayah pikiran negatif itu, ia tidak mampu berpikir positif. Pikiran negatif sudah menjadi trademark dirinya sendiri. Nah, ketika Anda sudah dapat mengenali dan masih juga susah melepaskan diri dari pikiran negatif, Anda dapat membayangkan pikiran negatif itu hanyalah penumpang gelap dalam hidup Anda yang harus Anda paksa untuk turun dari kereta waktu yang akan membawa Anda menyusuri jalan takdir Anda sendiri. Ingatlah, Anda adalah masinis kereta itu. Jadi, jangan pernah ragu untuk melakukan tindakan tegas. Cepat atau lambatnya Anda terbebas dari pengaruh pikiran negatif, itu semua tergantung Anda. Jika Anda tidak tegas dan malah merasa nyaman, maka selamanya pikiran negatif itu akan mengontrol dan menguasai hidup Anda, menjadikan hidup Anda tidak efektif dan tidak memberikan kontribusi penting terhadap diri Anda sendiri, apalagi orang lain. Ketiga, dominasi pikiran positif. Jika sudah mengenali pikiran negatif dan positif dan Anda ingin sepenuhnya bebas dari pikiran negatif serta menjadi pribadi baru yang mampu menatap dan menapaki hidup dengan lebih baik, maka teruslah berpikir positif. Biarkan pikiran positif mendominasi alam pikiran Anda. Jika ini terus berlangsung, maka dengan sendirinya, perlahan tetapi pasti, pikiran negatif tidak akan memperoleh ruang bertumbuh. Orang bijak berkata bahwa hidup itu terkadang hanya soal kebiasaan. Jika Anda terbiasa berpikir positif, maka Anda akan merasa tidak nyaman bila suatu ketika Anda berpikir di luar apa yang sudah Anda praktikkan sekian waktu itu. Kembali pada soal ruang untuk bertumbuh, sekali lagi, jangan mau berbagi ruang dalam pikiran Anda untuk model pikiran yang tidak memberi faedah buat Anda. Coba pikirkan, berpikir positif itu memerlukan energi. Berpikir negatif pun memerlukan energi, sama-sama perlu energi. Jadi mengapa memilih berpikir negatif, sementara pilihan satunya jelas menawarkan banyak kebaikan untuk hidup Anda saat ini dan masa mendatang? Orang bijak berkata bahwa hidup itu terkadang hanya soal kebiasaan.